But if you look at the people we fought, so if you look at my last 5 opponents versus Islam's last 5 opponents, in my opinion, it's not a discussion who's more difficult. When you look at who I fought, Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates, MVP, those 4 are 4 of the trickiest fighters on the planet. All of them present real danger. When you look at JDM, Renato Moicano, Dustin Poirier, I think was Volkanovski, if I'm correct. As much as Volkanovski is a legend of the sport and Dustin Poirier is a legend of the sport, they're not as dangerous as the guys I've just mentioned. Not only that, every single one of them is bigger, longer. Shavkat was 18-0 and 18 finishes when I fought him. He had like 10 knockouts and 8 submissions. Carlos Prates had an 11-fight win streak by knockouts when I fought him. I've been fighting the highest level of MMA fights against the toughest opponents. When I step into this octagon against Islam Makhachev, I'm going to prove to the world why Machado is truly great. Kemenangan Islam Makhachev untuk meraih sabuk keduanya dalam UFC 322 tahun lalu menjadi kabar baik sekaligus kabar buruk bagi fansnya. Kabar baiknya, akhirnya Islam meraih suatu prestasi yang hanya orang-orang terpilih saja bisa gapai, yaitu menjadi juara di 2 divisi. Selain itu juga, ia bisa melampaui winning streak terkutuk milik Kamaru Usman dan sekarang berdiri sejajar dengan Anderson Silva sebagai pemilik winning streak terpanjang dalam sejarah UFC. Namun kabar buruknya, melihat segudang prestasi dan sejarah yang Islam ukir ini, timbul pertanyaan, apalagi yang Islam cari? Dan dari situlah muncul kekhawatiran bahwa karir Islam mungkin sudah tidak lama lagi. Islam may retire. I can feel him. He may retire. He's done a lot. He's competed in 2 different weight classes and won world championships in 2 different weight classes. If he beats Ian, if he submits Ian and says, I've had enough, I'm going to do what Khabib did and I'm going to coach now, I could see that. And then I could see Morales protest for the fucking undisputed title. Yeah. Namun ternyata Islam membantah hal tersebut. Somebody put the fake news, I'm gonna retire it after this fight. No, it's not true, man. I want to keep going, you know. The feeling when you like stay in shape, become best fighter, you know, is the amazing things, you know. You're never gonna find something like this outside this sport, you know. I want to keep fighting and we will beat like all records and we stay here more years. Islam masih sangat lapar meskipun sudah mengukir prestasi yang bahkan mungkin akan sulit dipecahkan orang lain 10-20 tahun ke depan. Itulah yang membuat pertandingannya di akhir pekan ini menjadi jauh lebih menarik. Karena besok bukanlah suatu pertandingan perpisahan, melainkan awal dari kisah legendaris baru Islam di chapter UFC Welterweight. Selamat datang kembali di channel Radio War dan selamat datang di Fight Week UFC 330 Makhachev versus Machado Gary. Bicara tentang legacy Islam Makhachev di welterweight, lawan Islam besok bukanlah lawan yang sembarangan. Dia adalah Ian The Future Machado Gary, fighter yang memiliki rekor nyaris tidak terkalahkan di UFC. Satu-satunya kekalahan Ian adalah ketika ia melawan Shavkat Rakhmonov, seorang boogeyman tidak terkalahkan asal Kazakhstan yang sepanjang karirnya semua pertandingan ia selesaikan melalui finish, baik itu melalui knockout brutal maupun submisi gila. Namun jika kita menyaksikan ulang pertandingan itu, dalam pertandingan yang melawan Ian Gary, Shavkat dipaksa tenggelam ke lautan terdalam untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa menang dari Ian.
Dan Ian pun menjadi satu-satunya kemenangan Safkat di sepanjang karirnya yang diperoleh melalui decision. Bagian terpenting dari pertandingan ini bukanlah hasil dari pertandingan, melainkan kondisi mereka masing-masing setelah pertandingan. Seperti ada pepatah, lose the battle, win the war. Safkat memang memenangkan pertandingan di malam itu, tapi Safkat tidak pernah sama lagi. Ian Garry merupakan seorang fighter dengan postur tinggi dan jangkauan panjang yang sangat cerdas memanfaatkan kelebihan tubuhnya tersebut. Ia memiliki kaki panjang yang ia gunakan untuk mengatur jarak, menyerang lawan, dan melumpuhkan lawan. Oblique kick merupakan salah satu tendangan andalannya yang selalu ia gunakan di setiap pertandingan. Dan bisa dibilang, tendangan inilah yang menghancurkan karir Safkat sekarang. Ditambah lagi, jika melihat kondisi kontender welterweight saat ini, Carlos Prates menjadi salah satu ancaman terbesar tahta Islam usai menghabisi sang mantan juara Jack Della Maddalena. Dan jangankan Jack Della Maddalena, semua pertandingan Prates sejak debutnya di Dana White Contender Series sampai GDM kemarin, semua ia akhiri melalui KO brutal. Namun striking brutal itu pun masih berhasil diredam oleh fight IQ seorang Ian Garry. Satu kunci kemenangan Ian Garry di pertandingannya melawan Carlos Prates adalah bagaimana dia men-setup high kick-nya. Setiap tendangan pun selalu ia selimuti dengan tipuan ancang-ancang straight yang membuat Prates kesulitan tiap kali ingin menebak serangan Ian. Tidak sampai di sana, Ian pun memiliki stamina yang tidak main-main yang membuat tipuan straight head kick ini bisa ia lakukan sampai puluhan kali. Belum lagi oblique kick yang ia gunakan pada kaki depan lawan. Alasan mengapa gue mengambil contoh Carlos Prates adalah karena sama seperti Prates, Islam pun merupakan fighter dengan kuda-kuda southpaw. Itu tadi bicara striking. Lalu bagaimana dengan grappling? Dalam duelnya melawan Shavkat Rakhmonov, Shavkat tidak segan-segan untuk langsung menembakkan takedown-nya kurang dari 1 menit sejak pertandingan dimulai. Meski berhasil dikontrol selama 1 ronde penuh, Ian Garry berhasil menahan takedown tersebut. Bahkan tidak hanya takedown pertama, Ian Garry berhasil menahan 8 takedown Shavkat sebelum akhirnya di ronde keempat Shavkat berhasil menjatuhkannya. Ian memang memiliki takedown defense yang bagus, namun jika beradu hati, Islam pun pasti akan memiliki hati sama seperti Shavkat yang terus mengejar takedown meskipun berulang kali ditahan. Dan itu jugalah alasan juara UFC Heavyweight saat ini Tom Aspinall menjagokan Islam Makhachev. Go on, what are we thinking? Are you swaying on this one? Islam Makhachev decision. Reasons why? I just think that he's got more chance of him controlling the fight than Ian landing something. That being said, I think it's completely possible that Ian can win. And I'm not 100% confident in my prediction either. But I can't think that anybody in the welterweight division is going to beat Islam at the moment. Bicara tentang Islam Makhachev, untuk menyambut title defense pertama Islam di UFC welterweight ini, mau ngingetin nih, RT Merch Official udah restock. Desain Islam Makhachev ini yang paling cepat sold outnya guys. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan, setelah nonton video ini, langsung aja klik link di bio Instagram Radio War dan check out bajunya guys. Buat kalian juga yang mau membeli edisi-edisi lainnya, tenang, RT Merch Official banyak desain lain yang gak kalah kerennya. Langsung aja ke toko Oren di RT Merch Official dan koleksi baju-bajunya. Sekali lagi, link pembelian ada di bio Instagram Radio War ya. Jangan lupa juga buat follow IG-nya untuk berita harian dunia combat sport. Sekarang kembali ke pembahasan. Alexander Volkanovski sebagai mantan lawan Islam yang sudah 2 kali melawan dirinya, yang namanya juga disinggung oleh Ian Garry, memberikan tanggapannya. I think Islam's going to get the win. He can definitely get the submission to finish. I think he can get it to the ground. I can see Ian Garry having success in some of his stand-up, some of the wall work stuff. I think he will mix it up, try and stay very long, and be very patient. I think he's going to have to play a boring style to be very effective and try and do it for 25 minutes, which is going to be hard. I'm going to have to go with Islam. I think he eventually gets it down. He'll win rounds because of that, and not only that, he can get the finish. Ian Garry memang memiliki striking dan IQ yang tajam. Namun ia bukanlah knockout artis yang bisa membuat Islam kalah kecolongan besok.
Tapi melihat apa yang sudah terjadi di tahun ini, rasanya kita kembali ke quotes awal. Apapun bisa terjadi di combat sport ini. Karena bahkan tahun lalu saja, kata kalah kita sematkan pada sosok seperti Khamzat dan Ilia Topuria, rasanya tidak mungkin. Sehingga, mungkinkah di UFC 330 besok, kita akan menyaksikan upset selanjutnya? Gimana menurut kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.